Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disma dan Nenek Aisyah serempak menjawab salam dari Mohzan yang sudah berdiri di ambang pintu. Pakaian dan wajahnya sedikit kotor juga kusut. "Dari mana, Nak? Kok terlambat pulang?" Berkali-kali Mama teleponin tapi tidak ada jawaban. Cat juga centang satu. Desma memberondong pertanyaan pada putranya dengan nada cemas. "Maaf, Ma, HP Mohzan habis baterai. Tadi Mohzan ke gedung tua, di sana tidak bisa ngecas HP Ma," sahut Mohzan menjelaskan sambil mencium punggung tangan ibunya. "Oh," jawab Disma dengan perasaan lega. Nenek, pasti rindu kan sama cucu nenek yang tampan ini kan?" seru Mohzan lalu mendekati Nenek Aisyah yang sedang duduk di atas sebuah kursi di hadapan meja makan. Di atas meja makan tampak beberapa piring dan mangkuk berisi makanan. Sepertinya Nenek Aisyah baru saja selesai makan malam. Nenek Aisyah mengembangkan kedua tangannya bersiap menyambut tubuh cucu kesayangannya itu di pelukannya. Mohzan tahu apa yang diinginkan neneknya. Ia datang mendekat dan membiarkan kedua tangan Nenek Aisyah memeluk tubuhnya. "Mohzan sudah makan. Ayo, sini makan biar nenek ambilin nasinya," ucap Nenek Aisyah setelah ia melepaskan pelukannya di tubuh Mohzan. "Mohzan masih kenyang, Nek. Tadi sore sudah makan bakso dengan adikku di geng," jawab Mohzan. "Oh, bagaimana kabar adik-adikmu di sana? Semua sehat kan?" Nenek Aisyah bertanya. "Sehat, Nek," jawab Mohzan sambil meletakkan sepatunya di atas rak sepatu. "Mohzan, ayo cepetan mandi. Di pavilion sudah ada yang menunggu dari tadi. Katanya mau mengerjakan PR matematika," kata Disma pada putranya yang masih nampak dekil. "Iya, Ma," jawab. Mohzan lalu segera masuk ke kamar mandi dan membersihkan badan. Selang berapa belas menit kemudian, ia sudah keluar dari kamarnya. Mohzan sudah nampak bersih dan rapi. Wajahnya yang rupawan dan tubuhnya yang tinggi dengan kedua pangkal lengan sedikit berisi, sungguh nampak semakin menawan. Mohzan segera menuju ke ruang pavilion yang memang sengaja diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar. Di sana ada beberapa pasang kursi dan meja tempat belajar siswa. Ada sepasang kursi meja lagi di depan untuk Mohzan dan sebuah papan tulis yang tergantung di dinding bagian depan. Beberapa spidol dan penghapus papan tulis tersimpan di sebuah kotak di atas meja Mohzan. Lalu, ada sebuah lemari yang terletak di sudut ruangan bagian depan yang berisi beberapa buah buku yang ditata dengan rapi. "Maaf, lama menunggu," sapa Mohzan kepada dua orang remaja putri yang berumur sekitar 16 tahun. Keduanya sama-sama duduk di bangku kelas 3 SMU. "Tidak apa, Bang Mohzan," sahut salah seorang gadis dari mereka berdua. Gadis itu sangat cantik dengan wajah agak mirip dengan wajah gadis Tionghoa. Kulitnya putih mulus dan matanya agak sipit. Rambutnya yang panjang bergelombang berwarna pirang. Sedang seorang gadis yang satunya lagi juga tidak kalah cantik. Kulitnya juga putih halus, tapi raut wajahnya seperti orang Asia. Rambutnya yang hitam legam bergelombang dan dipotong di atas bahu, nampak berkilau ditimpa sinar lampu di ruangan itu. Tapi walaupun nampak berbeda yang jelas, keduanya berasal dari keluarga kaya raya. Itu bisa dilihat dengan kehalusan kulit mereka dan busana berkelas yang mereka kenakan. "Bisa disebutkan namanya masing-masing, biar abang bisa memanggil dan membedakan," ujar Mohzan ramah. Mohzan tahu kalau usia kedua gadis ini lebih muda dari dirinya yang kini telah genap berusia 22 tahun. "Saya Ramona." "Bang, panggil saja Mona," ujar gadis berambut pirang. "Saya Halista, Bang, biasa dipanggil Lista," jawab gadis berambut hitam legam. "Baik, apa yang bisa Bang Mohzan bantu?" tanya Mohzan, memulai pelajaran setelah kedua gadis itu memperkenalkan diri. Kedua gadis itu mengeluarkan beberapa buku dari dalam tasnya. Lalu mereka memilih sebuah buku yang lebih tipis yang bertuliskan LKS Matematika, kelas 3 SMU. "Kalian satu kelas?" tanya Mohzan. Kedua gadis itu mengangguk. "Oke, kalau begitu tidak ada perbedaan pelajaran. Kalian bisa belajar berbarengan." Tukas Mohzan mulai mengamati soal yang tertulis di lembaran LKS yang disodorkan oleh salah seorang gadis itu padanya. Mohzan kemudian menjelaskan cara singkat dan jitu untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku itu.
Si gadis berambut pirang tampak antusias mendengar penjelasan Mohzan. Sekali-kali ia mengajukan pertanyaan yang langsung dijawab oleh Mohzan, sedangkan gadis yang satu lagi malah lebih asyik memandangi Mohzan. Ia terpana memandang ketampanan guru les muda itu. "Khalista, apakah kamu mengerti?" Pertanyaan Mohzan mengagetkan Khalista, yang nampak tidak konsentrasi memperhatikan pelajaran. Mengerti bang," jawab Khalista terbata-bata. "Kalau mengerti, coba jawab soal nomor 7 perintah Mohzan. Dan kamu juga, Mona. Selesaikan soal nomor 7 perintah Mohzan kepada Ramona si rambut pirang." Mohzan memberi beberapa menit waktu untuk menyelesaikan soal yang ia tugaskan. "Sudah?" Mohzan bertanya setelah beberapa saat menunggu. "Sudah bang," jawab mereka. Mohzan memeriksa kedua buku gadis itu. Ramona melingkari huruf B dengan jawaban adalah 2, sedangkan Khalista melingkari huruf D dengan jawaban adalah 1. Mohzan lalu menuliskan pembahasan di papan tulis tentang soal matriks dalam soal nomor 7 tersebut. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 2, ujar Mohzan. Ramona bersorak senang karena ia berhasil menjawab dengan benar, sedangkan Khalista nampak cemberut, melirik ke arah Ramona. Mohzan kemudian menjelaskan soal-soal berikutnya. Ramona dan Khalista memperhatikan dengan seksama. "Oke, hari ini sudah cukup. Sampai jumpa lain kesempatan," ujar Mohzan, menutup pembelajaran pada hari itu untuk kedua gadis itu. Ramona dan Khalista merapikan buku-bukunya dan memasukkan ke dalam tas masing-masing. Di halaman sudah menunggu sebuah mobil mewah dengan seorang sopir pribadi. Setelah mengucapkan terima kasih, kedua gadis itu berpamitan. Mohzan melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada kelas berikutnya. Sementara itu, di dalam mobil wajah Khalista tampak kesal kepada Ramona. Ia merasa dipermalukan di hadapan Mohzan pada saat mereka belajar tadi. "Pintar sekali kamu cari muka." Khalista memulai pertengkaran. "Maksud kamu apa?" tanya Ramona. Gadis berambut pirang tidak mengerti maksud ucapan Khalista. "Kamu senang ya, Bang Mohzan menganggap kamu lebih pintar daripada aku? Jangan-jangan kamu suka sama Bang Mohzan," ujar Khalista semakin ketus. "Sudah nang, jangan berantem." Sopir pribadi yang menyimak pertengkaran mereka berusaha menengahi. "Hei, diam kamu sopir, atau kamu mau aku pecat?" Khalista menghardik sopir yang umurnya tentu jauh lebih tua dari dirinya. Bapak tua itu hanya terdiam mendengar kata-kata Khalista yang kasar. Ia takut kehilangan pekerjaannya. Untuk itu, ia memilih diam dan terus mengemudi dengan hati-hati. "Kamu kasar sekali. Bapak itu jauh lebih tua daripada kita." Ramona bermaksud menasehati Khalista. "Kalau kasar, kenapa memangnya?" "Kalau kalian tidak suka, kalian boleh pergi. Aku bisa mencari 1000 sopir pengganti." Khalista mengumpat semakin kasar. Bapak sopir hanya bisa menarik napas dalam. Ia juga sudah hafal dengan sifat anak majikannya itu.